Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu beserta bapak-bapak jamaah Masjid Besar Al-Hikmah Murangan yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah. Tadi sudah melaksanakan sholat gerhana, alhamdulillah. Dilanjutkan sedikit kultum, ya, kurang lebih 10 menit insyaallah. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, sobar adalah tindakan hati mendorong kepada seluruh anggota tubuh ini, ya, mendorong kepada seluruh anggota tubuh ini untuk selalu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Saya ulangi lagi, sobar adalah tindakan hati dari dalam mendorong kepada seluruh anggota tubuh ini untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Kunci utamanya itu. Maka terus ada rinciannya. Nomor 1 namanya asyobru ala to'at. Nah, sobar terkait dengan ketaatan. Jadi apapun bentuknya, selama itu bentuk ketaatan, namanya asyobru ala to'at. Umpamanya mendengar adzan maghrib, lantas kita ingin segera sholat maghrib, itu asyobru ala to'at. Ada pengumuman sholat gerhana sebagai ibadah sunnah, kita punya semangat untuk menjalankan, itu asyobru ala to'at. Mendengar temannya sakit, tadi ya, sakit ya, lantas punya semangat ingin menjenguk supaya berbahagia dan cepat sembuh, maka perbuatan itu disebut asyobru ala to'at. Bentuk ketaatan, bentuk ketaatan. Termasuk mendengar temannya ada yang meninggal dunia. Meninggal dunia, lantas kita punya semangat untuk segera takziah, itu sebagai bentuk ketaatan, itu disebut dengan asyobru ala to'at. Kita menghitung-hitung harta benda kita, sudah sampai nisab dan haul, sehingga ingin segera zakat, itu namanya asyobru ala to'at. Inderek ngendikanipun Romo Kiai ini. Yang kedua, asyobru anil maksiat. Ya, bukunya kami masih nyimpen ya. Mangke nek ten perpustakaan gini Pak Kiai pun mboten nonton, mangke kula kopine badhe kula kintun wonten mriki mangke. Itu diterbitkan oleh Kementerian Agama. Asyobru anil maksiat. Apa yang disebut dengan asyobru anil maksiat? Kalau kita mendengar kemaksiatan itu prihatin. Nah, punya keprihatinan. Lantas punya semangat untuk lantas menghentikan, mencegahnya. Man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Jadi nek ana kemaksiatan jet pengin berantas. Nek duwe ya nggo kekuasaane. Nek tanda tangane kanggo kena nggo berantas kemaksiatan. Nek tanda tangannya orang duwe, orang di kekuasaan, ya dengan apa? Lisannya. Tapi kalau lisan saja tidak berani, berarti pakai hati. Tapi apa yang dimaksud dengan hati? Wadzalika at'aful iman. Yang dimaksud memberantas kemaksiatan dengan hati adalah menumbuhkan atau menciptakan kesan. Yang penting ada kesan bahwa kita tidak setuju kepada kemaksiatan. Minimal yang berbuat maksiat tahu bahwa kita tidak setuju. Yang tidak boleh adalah justru yang berbuat maksiat mengira kita setuju. Itu yang tidak boleh terjadi. Kalau itu yang terjadi berarti sangat berbahaya kondisinya. Nah, yang terakhir namanya asyobru indal musibah. Indal musibah. Maka kalau rumus di dalam Islam yang namanya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, ya. Sesama mukmin itu satu dengan yang lain adalah bersaudara,
Apabila ada yang mulai berbeda pendapat atau bertikai harus segera diislahkan. Dan orang yang mudah diislahkan itu dia termasuk dalam golongan orang yang mudah diajak bertakwa. Maka Al-Qur'annya itu mengatakan wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau sudah bertakwa menjadi lebih dekat kepada rahmat. Orang yang mudah bertakwa itu mudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat diri kita sendiri atau melihat orang lain terkena musibah, bahasa kita, kalau tetangga kita itu mendapat kebahagiaan, ikut senang, derek bingung. Kalau tetangga kita mendapat musibah, derek bela sungguh. Dan diyakini itu seluruhnya adalah keputusan dari Allah, tidak boleh dikait-kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya tidak terkait dengan masalah agama. Contoh, ada orang rumahnya menghadap ke timur. Hari lahirnya Selasa Kliwon. Kebetulan terkena musibah, lantas dia bilang begini, itu yang menjadikan sakit Anda tahu enggak? Nyetoni Selasa Kliwon omahe madhep ngetan. Nah, pendapat ini musyrik. Tidak sesuai dengan kaidah syariat agama Islam, tidak boleh. Nah, yang namanya musibah yaitu diberikan oleh Allah, kita harus meyakini apapun yang diberikan oleh Allah, ketetapan Allah, kita mensikapinya dengan benar. Apabila tetangga dapat nikmat, kita ikut nikmat. Kalau tetangga dapat musibah, derek bela sunggawa, menghibur dan lain sebagainya, tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Sebagaimana hari ini ya, Pak Ketua Umum dengan Pak Sekjen kita sedang terkena musibah. Yakinlah ini ujian dari Allah. Di bukunya Pak Kiai Haji Muhammad Nur itu dikatakan begini. Kalau orang selalu berbuat baik, taat kepada Allah, ya, taat, tiba-tiba dapat ujian, yakin di balik ujian Allah akan memberikan nikmat yang lebih besar. Nah, itu yang terjadi, berarti kita sudah masuk kategori apa? Sobar. Jadi as-sobru ala ta'at, as-sobru anil maksiat, as-sobru indal musibah. Ketika ada musibah datang, yakinlah di balik musibah Allah akan memberikan nikmat yang lebih besar. Kelangan sing kaya ngono kae, arti joli sing kaya ngono kae. Sing kaya ngono kae iki luwih apa? Ya, lebih. Kelangan pitik ikhlas ya. Let pirang dino diberi rezeki untuk iso nggutuku napa? Wedhus. Yakin. Memang di dalam agama Islam dibutuhkan yang namanya yakin, ya, yakin. Terakhir ya, sebelum doa. Sekarang muncul sebuah tafsir ya, sebuah tafsir. Memang dalam rangka untuk membuat pribadi-pribadi yang punya kekuatan sobar itu juga tidak mudah. Pertama ada istilah Surah Al-Baqarah ayat 143. Umatan wasyaton. Ternyata umatan wasyaton, umat pertengahan itu sekarang diterjemahkan oleh para ahli tafsir menjadi umat pilihan. Umat pilihan itu artinya umat yang melihat umpamanya ada yang agak terlalu kenceng atau terlalu lemah, itu dia bisa berada di tengah. Memang sebagai seorang muslim, kalau kita terlalu kenceng itu kadang-kadang di dalam masyarakat awam memang agak berat untuk cara untuk mendakwahkannya. Contoh, memang betul orang yang tidak melaksanakan sholat ancamannya adalah neraka. Kita semua yakin. Tetapi kalau kita bertemu di masyarakat orang yang belum sholat, lantas kita mengatakan penduduk neraka, penduduk neraka, itu kurang apa? Ya kurang itu. Tetapi kalau kita membiarkan semua orang tidak sholat, dibiarkan saja juga tidak boleh. Maka umatan wasyaton, umat pertengahan adalah umat yang bisa ngemong ya, yang ngemong. Sing rung salat ya diparani dijak napa? Salat. Sing kenceng-kenceng mau yo kon rada gendho sithik. Aja titik-titik ngelokke napa? Penduduk neraka. Ya. Jadi umatan apa? Wasaton. Yang berikutnya ya terakhir 148. Mohon maaf ya, loncat ya. Dari 143 menjadi 148. Itu ada istilah namanya fastabiqul khairat. Ya, dikit saya sampaikan fastabiqul khairat. Fa-nya itu, mohon maaf, saya pernah diajari Pak Kiai dulu. Fa-nya itu adalah harful jawabi, huruf menjawab yang
sebelumnya. Nah, fastabiqul khairat itu diartikan kalau dulu menerjemahkannya itu sangat singkat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ternyata ada terjemah yang lebih bisa diperluas. Ya. Ada tambahan alif dengan dari sabako, yang di depan ada tambahan alif dan apa? Hamzah. Hamzah dan ta. Hamzah dan apa? Ta. Tambahan hamzah dan ta itu ternyata bermaksud usaha. Jadi usaha berada di depan untuk apa? Al khairat. Al khairat jamak dari al khair. Jadi berusaha berada di depan menjadi orang baik. Sekarang khair ini terjemahannya sudah lebih luas lagi. Para ahli tafsir zaman sekarang menerjemahkan khair itu begini. Baik yang bisa diterima oleh semua orang. Artinya apa? Semua orang di berbagai bidang ilmu pengetahuan bisa menerima. Ahli ekonomi kita mampu menjelaskan. Ahli hukum kita bisa menjelaskan. Ahli pertanian kita bisa menjelaskan. Artinya orang dikatakan usaha berbuat baik di depan dan baiknya itu bisa diterima semua orang ketika kita bisa menghadapi berbagai kondisi masyarakat dan ketika kita bisa berada di depan itu kita bisa mampu menjelaskan hal-hal yang terkait dengan perkembangan zaman. Mohon maaf sedikit kami sampaikan, saat ini berkembang tapi belum kelihatan. Kalau di kampung belum begitu terasa. Di berbagai kota besar sudah ada 1-2 tidak mau nikah. Maunya apa? Membuja. Sudah ada penelitian. Kelahiran sekitar 90 sampai 2000, ada sekian orang yang belum apa? Iya, tidak tahu. Kenapa? Kok belum? Apakah betul-betul belum ada apanya? Nah, gitu. Yang kedua, ada yang mau menikah tapi sudah punya niat ingin tidak punya anak. Ini perkembangan. Ini kalau kita sebagai orang-orang yang belajar agama Islam tidak mendalami dengan sebaik-baiknya, ya di suatu saat Islam ini manis sekali di masjid, tetapi ketika dibawa keluar itu kita menghadapi tantangan ini belum bisa. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak sekali ya alumni Mesir, alumni Madinah, alumni Yaman, alumni Mekah, seluruhnya pada pinter-pinter. Kita berharap, orang seperti saya berharap kepada yang muda-muda, mudah-mudahan yang muda-muda ini mampu untuk menghadapi tantangan zaman sehingga ke depan betul-betul bisa menjawab tantangan zaman yang ada. Kalau saya disuruh milih, karena sudah senior school, saya sekarang sudah mendaftar setelah pensiun menjadi murid senior school. Jadi sekolah kaum senior. Ya. Ada istilah begini, tolong ditirukan. Ini yang menirukan yang umurnya sudah di atas 60 ya. Yang 60 ke bawah tidak usah ikut nirukan. Tolong ditirukan. Hebate wong tua monggo mung siji. Yoiku wis tau enom. Nah, ini. Jadi lain-lainnya tolong segera serahkan kepada estafet kepemimpinan yang muda-muda. Wis kula saya urip ya wis suwe wis swidak napa? Swidak tahun, sudah isi tahun. Untuk selanjutnya tolong yang muda-muda sekarang mulai tampil termasuk imam yang muda, nanti saya akan jadi apa? Makmum.